Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombel 16, kelompok 13, pengantar hukum Indonesia akan mempresentasikan hasil PPT kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifandra Putra dengan NIM belakang 831. Perkenalkan, saya Gabriel Purba dengan NIM 906. Perkenalkan, nama saya Alessandro Febrian dengan NIM belakang 923. Selamat menonton. Tadi kalian tahu materi fakultas kami? Yang mana sih? Oh, yang tentang asas tenaga kerja itu ya? Nah iya, gue masih bingung gimana caranya kita belajar tentang asas-asas itu. Meski itu belum juga. Gue juga belum ngerti. Karena ada banyak banget. Ada asas perlindungan, terus juga asas-asas yang lain pun banyak juga. Terus landasan hukumnya pun ada banyak dan beragam. Iya. Salahnya tadi, gue agak ngantuk, jadi gue susah di materinya. Apa kita belajar aja ya? Boleh sih, Pak. Boleh gitu. Kita belajar tentang asas kerja supaya kalau nanti kita ingat sama Pak Tommy, kita bisa paham, kita ngerti. Iya, bukan cuma ingat, tapi kita juga hafal. Ide bagus. Kita belajar di mana? Apa kita belajar di Google aja? Boleh, di ini enak tuh. Oke, Boleh. Yuk, yuk. Asas-asas hukum ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada asas manfaat. Setiap aturan atau kebijakan harus memberikan manfaat dan dampak positif bagi pekerja maupun pemberi kerja. Landasan hukumnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya ada asas keadilan. Asas ini mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang harus diperlakukan secara adil dan tidak ada keberpihakan kepada salah satu dari kedua tersebut. Landasan hukumnya di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya ada asas kepastian hukum. Asas ini memastikan aturan dalam hubungan kerja jelas, transparan, dan tidak membingungkan. Landasan hukumnya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian permasalahan industrial. Selanjutnya ada asas kesetaraan. Asas ini memastikan bahwa semua pekerja diperlakukan sama, tidak membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya, karena pekerja mempunyai hak yang sama dengan pekerja yang lain. Dan juga landasan hukumnya diatur dalam dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, selanjutnya ada asas keseimbangan. Asas ini menekankan bahwa hubungan antara pengusaha dan pekerja harus adil dan setara. Tidak boleh ada yang lebih dominan antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha memang memiliki kekuatan yang lebih besar, tetapi pekerja mempunyai hak yang harus dihormati. Untuk landasan hukumnya ada di pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu mengatur fungsi serikat pekerja sebagai mitra dalam hubungan industrial yang seimbang. Selanjutnya ada asas partisipatif. Asas ini menegaskan bahwa pekerja berhak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka. Pekerja berhak ikut berdiskusi dalam penentuan sistem kerja atau penentuan sistem upah. Landasan hukumnya terdapat pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pekerja berhak membuat serikat dan ikut serta dalam perundingan. Selanjutnya ada asas perlindungan. Asas ini bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah, yaitu pekerja.
Hukum hadir agar pekerja bisa mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasarnya, yaitu upah yang layak, kesejahteraan sosial, keselamatan dan kesejahteraan kerja. Landasan hukumnya terdapat pada Undang-Undang Pasal 86 sampai 99, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang perlindungan keselamatan, kesehatan, moral dan kesejahteraan kerja. Selanjutnya adalah asas transparansi. Asas ini menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait pekerja harus dilakukan secara transparan dan jujur, misalnya dalam pemotongan gaji dan kontrak kerja. Landasan hukumnya yaitu Pasal 67 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya yaitu asas gotong royong. Asas ini menekankan bahwa pekerja, pimpinan, serta pengusaha harus melakukan kerjasama secara gotong royong demi kelancaran usaha dan peningkatan kesejahteraan secara bersama. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya asas demokrasi. Asas ini menekankan bahwa keputusan harus diambil secara musyawarah dan dialog terbuka, bukan secara sepihak. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Nah, itu tadi video presentasi dari kami. Nah, kesimpulan dari video tersebut adalah asas-asas hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur, tapi juga memastikan hak dan kewajiban pekerja terpenuhi dengan baik. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.